Kita lihat ternyata ini adalah umpak batu ya. Diduga ini adalah peninggalan era kerajaan Majapahit yang pemirsa kita akan terus mengungkap, menyibak, serta kemudian membedah berbagai macam tinggalan artefaktual termasuk cerita-cerita, legenda, folklore, pamali, mistis maupun pengalaman-pengalaman yang ada di tengah-tengah masyarakat tentang berbagai macam tinggalan yang terseret di lapangan. Kali ini kita berada di lereng Gunung Welirang yang pada masa kerajaan Majapahit Gunung Welirang ini merupakan pusat akademi karsian ya, terutama Gunung Welirang, Arjuna, Penanggungan, Anjasmara. Banyak sekali tinggalan struktur punden berundak-undak, gua-gua pertapaan, altar-altar pemujaan, dan asrama Kak Dewa Guruan. Marilah kita kemudian meneliti satu persatu jejak-jejak artefaktual tersebut. Kita berada di kemungkinan ini adalah kebun cengkeh ya, yang sebagian ternyata sangat-sangat meranggas gitu ya. Nah seperti ini. Nah ini, dan suasananya sangat indah, udaranya sangat sejuk. Nah di situ kelihatannya ada pohon lemon. Nah ini, lah ternyata ada pohon lemon yang terlantar dan terbengkalai gitu ya. Dan ini kelihatannya pohon lemon ini ya, banyak sekali. Dan buahnya berbuah ranum ya, warnanya kuning-kuning. Pohon alpukat juga banyak di sini. Ya kemungkinan memang ini adalah sebuah perkebunan ya milik masyarakat. Dan memang ternyata rumputnya sangat tebal sehingga kemudian pohon nangka itu fenomena alam loh. Loh, pohon nangka berbuah lebat. Nah ini banyak sekali ya. Nah ini luar biasa sekali nih. Jadi suasana alam gitu ya yang terus lestari. Jika pohon nangka satu pohon saja itu bisa berbuah 2 kuintal gitu ya, kalau punya 10 pohon nangka itu kemudian berbuah 1 ton. Jadi ini logikanya ya. Jadi ini ada semacam fenomena alam tentang perkembangan kalau memang ada perhatian dari manusia. Buah jambu biji juga banyak ini. Nah ini loh, jambu bijinya banyak, matang-matang. Nah ini. Jadi luar biasa keindahan alam ini ya. Sambil kita di hari weekend yang sangat-sangat indah ini, kita juga selain menikmati pemandangan alam, hijaunya, pucuk-pucuk pohon pinus, pohon cengkeh, ya pohon cengkeh ini pohon cengkeh ini salah satu buahnya ya. Yang bunganya biasanya yang dipanen, kalau dibiarkan akan menjadi buah ya seperti ini. Ini adalah pohon cengkeh. Harum ya. Dahulu pada masa peradaban kuno, pohon cengkeh cuma ada di Maluku. Sedangkan saat ini memang sudah banyak pohon cengkeh ditanam di Zanzibar gitu ya. Kemudian di Brasil, di India sudah banyak pohon cengkeh. Tapi pada masa peradaban kuno pohon cengkeh ini cuma ada di Maluku. Sehingga pohon cengkeh ini merupakan kekuasaan dari raja-raja yang ada di Nusantara. Apalagi kemudian Nusantara itu dikenal dengan 5 produk yang paling dicari dunia pada waktu itu, yaitu cengkeh, lada, kayu manis, pala, dan jahe. Bahkan jahe termuat dalam Al-Quran ketika Rasulullah mulai berdakwah di Jazirah Mekah. Jahe, minuman surga. Nah ini coba kita terus berjalan ya. Nah, ini pohon alpukat. Nah, kurang tahu asal-usul alpukat mungkin dibawa oleh para kolonial Belanda ya. Kita tidak temukan di pasar-pasar Majapahit waktu itu ada alpukat gitu ya. Karena memang ternyata ini ada alnya. Kemungkinan dibawa oleh para pedagang dari sana ya. Mungkin dari Arab gitu ya. Alpukat. Jadi sebenarnya di masa peradaban Islam, sebagaimana kitab Siwaratrikalpa menulis ya, ternyata kemudian hutan-hutan yang ada di Majapahit ini tak ubahnya hanyalah taman kesenangan. Banyak pada waktu itu ya, kita dapati babi rusa, kemudian rusa, menjangan, gajah, badak, kemudian banteng liar, termasuk kemudian kerbau liar itu banyak. Sekarang kita sudah tidak mendapati lagi ya. Ini kemudian menjadi introspeksi diri bagaimana kemudian kalau kita melestarikan alam dan budaya tentunya bagaimana, apakah kita bisa mengembalikan ya alam Nusantara itu seperti pada masa kerajaan Majapahit penuh dengan hewan-hewan liar yang dipelihara atau dilindungi oleh negara.
Mari kita teruskan. Nah, ini ada buah ya. Kalau anak kecil dulu itu sering mainan buah ini ya, seperti jagung, marning-marningan, atau mungkin seperti lada-ladahan ya, warnanya kuning, bunganya berwarna ungu. Lah, pemirsa, di sini kita menemukan sebuah gerbang atau gapura ya berarsitektur kerajaan Majapahit, namun lebih kecil dan ternyata ditumbuhi banyak tanaman suplir. Nah, seperti ini tanaman suplirnya. Ah, ini ya. Aduh, ini tanaman suplir. Pegangannya itu halus. Ini salah satu tanaman hias ya, jenis pakis-pakisan. Nah, coba kita masuk. Jadi dalam kitab Negara Kertagama pada masa kerajaan Majapahit di puncak kejayaannya, ketika Raja Hayam Wuruk dan Mahapati Gajah Mada masih ada, di mana kemudian Empu Prampaca menulis ada 7 karesian ya yang diduga ada di gunung-gunung terbesar, antara lain adalah Sumput, Rumpit, Buton, Pilan, Jagadita, Pucangan, dan Pawitra. Ya, nama Pawitra ini muncul ya, diduga Pawitra ada di Gunung Penanggungan saat ini. Sedangkan karesian-karesian yang lain kemungkinan juga ada di Gunung Arjuna, Welirang, dan Anjasmara seperti yang kita telusuri saat ini. Nah, ini jambu biji lagi nih teman-teman. Nah, tapi banyak sekali yang jatuh dan dimakan oleh codot. Nah ini, iya besar sekali ya. Yang di atas ya, bah belimbing juga banyak teman. Agak rusak ya. Nah, di sana ada melambai-melambai bendera merah putih ya dalam sejarahnya ketika kemudian pasukan Raden Wijaya sampai di Hanjiru mengarah melihat arah selatan, ternyata kemudian melambai-lambai bendera Kadiri berwarna merah dan putih sudah menguasai ibu kota kerajaan Singosari pada masa Kertanegara tahun 1292. Bendera Majapahit yang merah putih juga disebut dengan bendera gula klopo. Jadi pada waktu itu kelapa yang diparut berwarna putih dan gula pada waktu itu merupakan representasi dari warna merah. Merah gula dan kelapa inilah merah putih. Kemungkinan juga merupakan secara tinjauan historis ya dari munculnya bendera pusaka negara kita merah putih. Nah ini di bawah pohon belimbing ini ya teman-teman ya. Pohon belimbing ini kemudian di atas sana itu ada semacam cungkup yang sangat sederhana. Kemungkinan ada tinggalan-tinggalan artefaktual. Coba kita lihat. Jadi kita mulai memasuki area yang pada masa lalu kemungkinan merupakan area yang sangat magis dan sangat sakral. Sebagaimana tradisi-tradisi yang kemudian berkembang saat ini yang dilestarikan oleh para budayawan Nusantara yang memasukinya, kita mengucapkan Rahayu, 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 Sagung itu mati. Coba kita masuk. Nah, kita copot ya. Nah, kita copot. Nah, kita copot, ada beberapa kemungkinan artefak yang sangat penting dan ternyata terlihat sering diziarahi oleh masyarakat. Rahayu Mbah, Rahayu, 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 Rahayu. Jadi Ong Wilaheng sekaring jagat bawana langgeng, sekaring kajang, sekaring mayang. Jadi Rahayu, 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 Ong Wilaheng sekaring jagat bawana langgeng, sekaring kajang, sekaring mayang, Mbah putunipun sowan Mbah. Jadi saat ini kita mengetahui ya, ada sebuah makam tapi berorientasi, ternyata orientasinya itu adalah timur barat ya, berbeda dengan orientasi makam muslim pada umumnya yang berorientasi ke selatan utara. Jadi selatan utara makam muslim pada umumnya, tetapi kemungkinan makam-makam kuno atau mungkin petilasan-petilasan kuno berorientasi ke timur sama barat ya. Ada memang kepercayaan timur munculnya kehidupan dan barat itu tenggelamnya atau berakhirnya kehidupan. Dan di sini kita mendapati banyak sekali ya seperti persajian, ya ada kinang, ada rempah-rempah, ada terasi, ada bunga-bunga, ada telur gitu ya. Ada kemudian jejak perdupaan, ya ada jejak kemenyan.
ada bunga-bungahan yang wangi yang banyak, dan ada umpak-umpak batu ya, yang diduga ini juga umpak-umpak batu gitu ya lah. Nah, kini bisa kita lihat ternyata ini adalah umpak batu ya. Ya, diduga ini adalah peninggalan era kerajaan Majapahit yang dihormati oleh masyarakat, ditutup dengan kain putih. Kemungkinan ini juga umpak batu ya. Nah, ini ada kainnya yang sobek ternyata, yang sudah tua ya. Ini adalah umpak batu, diduga memang era kerajaan Majapahit. Di situ juga umpak batu. Nah, dan di sini kemungkinan adalah linggah ya, atau semacam tugu batu. Nah, tugu buto atau lingga atau menhir atau lambang palus, lambang kesuburan, lambang prawata girinata yaitu dewa gunung, termasuk kemudian lambang-lambang peringatan ya pada masa kerajaan-kerajaan dahulu. Nah, situs ini oleh masyarakat gitu ya. Jadi mungkin agak ke belakang sedikit kameramen bisa, agar kemudian situs ini bisa dapat terakomodasi ya, terdokumentasi dengan baik. Masyarakat mengenalnya sebagai makam badut atau petilasan badut ya, karena memang ada semacam pengetahuan yang terputus, nama badut ini masih lestari, tapi masyarakat sebagian mengatakan nama badut ini adalah badut sang penghibur gitu ya. Tetapi badut sebagaimana candi badut, ternyata badut itu secara kosakata kuno itu merupakan bahasa Sangsekerta dari kata badyut ya, yang merupakan pancaran dari Maharsi Agastya. Jadi badut itu merupakan pancaran atau spektrum dari Maharsi Agastya, sehingga Maharsi Agastya ini memiliki spektral atau pancaran atau badyut. Inilah kemudian yang dinamakan dengan situs dan definisi dari badut. Jadi badut bukan sang penghibur, melainkan badut kemungkinan diambil dari kosakata kuno atau bahasa Sangsekerta dari kata badyut yang merupakan pancaran atau spektrum dari Maharsi Agastya. Jadi Maharsi Agastya ini merupakan adalah sosok yang menjadi perantara antara alam dewa dan alam manusia, yang menyebarkan agama Hindu ke Nusantara. Maharsi Agastya inilah yang kemudian dibuatkan arca dengan perut buncit, membawa trisula dan kendi, berjenggot, bergelung, rambut panjang, dengan sosok yang tua. Inilah adalah gambaran dari Maharsi Agastya. Maharsi Agastya sendiri merupakan sebuah arca yang berada di relung bagian timur dalam sebuah konteks candi agama Hindu, di mana kemudian di dalamnya biasanya ada Linggayoni, kemudian pintu masuk kiri kanan biasanya ada Nandiswara dan Mahakala, kemudian di relung candi bagian timur ada Maharsi Agastya, relung sebelah selatan ya, relung sebelah selatan kalau candi ini menghadap ke barat. Relung sebelah selatan adalah Maharsi Agastya, relung sebelah timur adalah Ganesha, relung sebelah utara adalah Dewi Durga atau Parwati, dan kemudian ritual pradaksina mengitari candi ini atau pradaksina gitu ya, itu kemudian memasuki area candi Hindu, dan di depannya biasanya ada semacam candi wahana atau tempat biasanya di dalamnya ada lembu nandi. Inilah sebuah model-model pemujaan agama Hindu pada masa peradaban kuno, terutama diduga memang ini bagian dari peradaban kerajaan Majapahit jika ditilik ya, karena memang ternyata cuma ada 4 atau hilang 1 kemungkinan ya, ada 3 buah umpak batu diduga era kerajaan Majapahit, ada semacam lingga, kemungkinan dahulu ada mandapa, bisa saja kemudian asrama ya atau mandala Kadewa Kuruan, termasuk kemudian ada unsur pemujaan Prawata Girinata, ada unsur persajian dan unsur pertapaan, dan ini adalah sesuatu dalam konteks karesian atau tempat-tempat di lereng-lereng gunung pada masa kerajaan Majapahit. Semoga situs yang sangat sederhana ini dan memiliki sebuah bukti-bukti autentik kredibel tentang artefaktual pada masa peradaban kuno terus lestari dan terus menjadikan edukasi dalam mengingat kembali kebesaran kerajaan Majapahit di masa lalu, dalam hal penyatuan Nusantara, dalam hal kemakmuran keadilannya, dalam hal ketegasan hukum-hukumnya, serta dalam hal falsafah hidupnya, terutama Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Marwa. Jadi pada waktu itu Emputan Tular dalam kitab Sutta Soma itu kemudian mengkaji antara Jina Tattwa yaitu agama Buddha dengan Siwa Tattwa, antara Sitwa Tattwa dan Jina Tattwa tunggal antara agama Hindu dan Buddha, sebenarnya tunggal, Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Marwa. Dia berbeda-beda tetapi hakikatnya satu jua, tidak ada kebenaran yang mendua. Semoga bermanfaat.